Pernahkah kamu mendengar sebuah desa, di mana setiap sudutnya dipenuhi senyum manis para janda? Desa yang katanya, kalau ada pria datang ke sana, jarang bisa pulang sendirian. Ya, inilah kisah nyata yang bikin banyak lelaki geleng kepala. Dan perempuan jadi penasaran. Kampung itu bernama Desa Sumber Asmara. Tempat di mana cinta, tawa, dan godaan berbaur jadi satu dalam keseharian yang hangat dan menggoda. Kisah ini bukan tentang nafsu semata, tapi tentang bagaimana sebuah desa kecil di Jawa punya cara unik menyembuhkan hati-hati yang pernah patah. Bagas, seorang pria 29 tahun dari kota Malang, baru saja keluar dari hubungan yang berantakan. Pacarnya kawin sama bos tempat dia kerja. Patah hati? Sudah pasti. Tapi yang lebih nyesek, undangan pernikahannya dikirim lewat grup kantor. Jadi bisa dibayangkan, Bagas cuma bisa ngelus dada sambil scroll story Instagram bekas pacarnya yang bahagia. Sampai akhirnya, suatu malam, dia nonton video di YouTube. Judulnya, Kampung Janda Pria Masuk Sini Bisa Pulang Jadi Suami. Awalnya Bagas cuma ketawa. Paling clickbait. Kayak video-videoku gagal upload kemarin, katanya sambil makan mie instan. Tapi makin ditonton, makin penasaran. Dalam video itu disebut ada sebuah desa di lereng Gunung Jawa Timur, di mana sebagian besar warganya adalah janda muda, karena para suami mereka banyak merantau, dan ada juga yang cerai muda. Yang bikin Bagas makin heran, katanya, setiap pria yang datang ke sana, entah jadi tukang bangunan, pedagang, atau sekadar tamu, sering berakhir dengan menikah. Wah, kalau benar, ini sih desa impian cowok jomblo se-Indonesia, gumam Bagas sambil nyinyir. Dan begitulah, beberapa hari kemudian, dengan tas ransel dan motor tuanya, Bagas berangkat ke desa itu. Tujuannya, katanya sih, liburan menenangkan diri. Tapi dalam hati kecilnya, ada sedikit harapan, siapa tahu nasib berubah di kampung janda. Begitu masuk gapura bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sumber Asmara." Bagas langsung merasa, suasananya aneh tapi nyaman. Udara sejuk, sawah hijau, dan yang paling mencolok, ibu-ibu dan perempuan muda di kampung itu rame banget di jalan. Tapi bukan sembarang perempuan. Semuanya modis tapi tetap sopan. Pakaian sederhana tapi auranya, gimana ya, menggoda dengan cara elegan. Narator, suara perempuan lembut. Di desa ini, perempuan tidak malu untuk tersenyum kepada laki-laki. Karena mereka percaya, senyum adalah doa yang bisa mengundang jodoh. Bagas berhenti di warung kopi pinggir sawah. Pemiliknya seorang janda muda bernama Mbak Raras. Usia sekitar 32 tahun, cantik, jenaka, dan punya tawa yang bikin siapapun betah nongkrong lama-lama. "Mas dari kota ya? Baru pertama kesini?" tanya Raras sambil menyeduh kopi. Iya, kok tahu?" Kelihatan dari cara Mas duduk. Cowok kota itu kakinya rapet kalau duduk di bangku kayu. "Cowok kampung biasanya selonjoran," jawab Raras sambil terkekeh. Narator, dengan nada goda. Raras ini bukan janda sembarangan. Konon, setiap laki-laki yang diajaknya ngopi di warungnya bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi bukan karena kecantikannya, melainkan karena cara dia menatap sambil nyeruput kopi. Pelan, tapi dalam. Bagas cuma bisa nyengir kaku. Entah karena kopi panas atau tatapan Raras yang bikin jantungnya berdetak tak karuan. Raras lalu mulai cerita. Katanya, Desa Sumber Asmara dulu desa biasa. Tapi sejak banyak suami merantau dan tak kembali, para perempuan di sini membentuk komunitas bernama Sedulur Asmara, semacam paguyuban janda yang saling bantu. Mereka menanam sayur, bikin usaha olahan, dan membuka homestay kecil untuk tamu-tamu dari luar. Dan, sejak itu, banyak tamu laki-laki yang datang, entah untuk riset,
wisata, atau sekadar melepas penat. Tapi anehnya, hampir semua akhirnya menikah dengan penduduk lokal. Narator, dengan nada lembut dan menggoda. Mungkin karena di desa ini, cinta tumbuh dari perhatian kecil. Dari semangkuk sayur bening, dari obrolan sore di serambi, atau dari tawa ringan yang tak disengaja. Bagas mendengarkan sambil tersenyum. Dalam hati, ia berkata, "Kayaknya betah juga nih kalau lama-lama di sini." Orang bilang, jalan menuju hati laki-laki itu lewat perut. Tapi di kampung janda, jalan menuju cinta justru lewat dapur yang harum dan tangan yang hangat. Setelah beberapa hari tinggal di homestay kecil milik Mbak Raras, Bagas mulai terbiasa dengan ritme desa. Setiap pagi, ayam berkokok, aroma kopi menyeruak, dan dari dapur, suara panci berdenting pelan seperti musik pengantar semangat. Raras selalu bangun paling pagi. Dia memasak untuk tamu-tamunya, sambil menyenandungkan lagu-lagu Jawa yang lembut dan menggoda telinga. Bagas kadang pura-pura nyapu halaman, padahal matanya tak bisa lepas dari jendela dapur. Raras mengenakan kebaya tipis warna krem, rambutnya diikat sederhana, tapi auranya bikin pagi jadi hangat. "Mas Bagas," panggilnya sambil tersenyum. "Kopi atau teh pagi ini?" Bagas menjawab dengan malu-malu, "Kopi aja, Mbak, yang manis." Raras tersenyum tipis. "Kopinya aja atau yang buat nyeduh juga harus manis?" Narator terkekeh pelan. Begitulah, Raras. Selalu tahu cara membuat udara jadi lebih panas, meski matahari baru muncul. Mereka sering bercakap ringan di dapur. Tentang hidup di kota, tentang mantan pacar Bagas yang tega nikah sama bosnya. Raras hanya tertawa pelan dan berkata, "Mungkin Tuhan memang pengen Mas ganti suasana. Dari bos ke janda." Bagas spontan tersedak kopinya. Dan sejak hari itu, setiap pagi Bagas selalu datang ke dapur Raras. Alasannya sih bantu-bantu masak. Tapi semua orang di kampung tahu, Bagas jatuh cinta diam-diam. Desa Sumber Asmara bukan sembarang kampung. Setiap minggu, para janda punya agenda khusus, pasar cinta. Bukan pasar jualan cinta, tentu saja, tapi semacam bazar hasil kebun, makanan, dan kerajinan tangan. Namun yang membuatnya unik, setiap pengunjung laki-laki mendapat sapaan hangat, bahkan ada yang langsung disodori bunga sebagai tanda, "Selamat datang." Konsepnya sederhana. Kalau di kota, cowok disambut dengan struk parkir. Di sini, disambut dengan bunga dan senyum dari janda muda. Mana yang bikin pengen datang lagi? Hayo? Bagas ikut bantu di stan milik Raras, menjual olahan tape ketan dan madu hutan. Orang-orang menggoda. "Wah, Bagas udah cocok nih, tinggal bikin surat lamaran." Raras hanya tersenyum. Tapi di matanya, ada binar halus, seperti harapan kecil yang tumbuh diam-diam. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Bagas melihat Raras duduk sendiri di bawah pohon jambu. Ia menghampiri, membawa 2 gelas es dawet. "Capek, Mbak?" "Lumayan, tapi lihat Mas Bagas bantu jualan, rasanya ringan aja." Bagas tersenyum, "Saya bantu biar bisa sering-sering ditraktir kopi, Mbak." Raras tertawa kecil, suaranya lembut seperti gemericik air. "Kalau gitu, lain kali bantu lagi ya, tapi bukan di pasar, di dapur." Ah, ajakan yang terdengar sederhana, tapi di desa Sumber Asmara, setiap kata bisa punya makna ganda. Termasuk ajakan masuk dapur. Malam di kampung terasa berbeda. Angin dingin, suara jangkrik, dan aroma kayu bakar dari dapur membuat suasana hangat tapi juga agak menggoda. Raras duduk di serambi, menatap bulan sambil memegang segelas teh jahe. Bagas datang menghampiri. "Belum tidur, Mbak?" "Belum, Mas. Bulannya cantik. Sayang kalau dilewatkan sendirian." Narator, lembut,
menggoda. Raras tahu, cara paling halus memancing obrolan malam adalah dengan satu kalimat sederhana, tentang bulan. Mereka duduk berdampingan. Hening sejenak, hanya suara jangkrik. Lalu Raras berkata pelan, "Mas Bagas tahu gak, kenapa kampung ini disebut Sumber Asmara?" Bagas menggeleng. Karena dulu, konon katanya, banyak janda yang menunggu suaminya tak pulang. Mereka saling menguatkan, saling berbagi cerita, sampai akhirnya cinta tumbuh di antara mereka yang terluka. Bagas menatap Raras. Lalu sekarang, Raras menatap balik, senyum samar di bibirnya. Sekarang, kampung ini bukan lagi tempat menunggu, tapi tempat memulai lagi. Narator pelan. Dan malam itu, entah kenapa, bulan terasa lebih dekat dari biasanya. Mungkin karena di bawahnya, ada dua hati yang mulai berani saling bicara. Kamu jangan cuma senyum-senyum aja dari tadi. Cepet pencet tombol like itu, biar janda-janda di sini makin semangat nyeduh kopi. Terus subscribe, biar kamu resmi jadi warga kampung janda virtual. Jangan lupa share ke teman kamu. Siapa tahu, dia juga mau pulang-pulang langsung punya istri. Cinta itu kadang datang tanpa undangan. Tak perlu bunga, tak perlu janji. Cukup tatapan dan kebersamaan yang tumbuh pelan. Seperti embun di pagi hari. Hari demi hari, Bagas makin betah di desa Sumber Asmara. Dia bantu warga bersih-bersih, ikut ke sawah, bahkan mulai belajar membuat jamu tradisional. Warga mulai bercanda. Mas Bagas ini janda magnet. Tiap hari pasti ada yang ngajak ngobrol. Tapi di antara semua perempuan di desa itu, cuma satu yang benar-benar mengisi pikirannya, Mbak Raras. Suatu sore, hujan turun. Bagas membantu menurunkan jemuran di teras warung. Raras keluar dengan payung, mengenakan daster hijau tua yang sederhana, tapi entah kenapa, Bagas seperti lupa cara napas. "Mas, udah masuk aja. Nanti masuk angin," katanya. Bagas tersenyum. "Kalau masuk angin tapi diobatin Mbak, saya rela." Raras menatapnya, kemudian tertawa kecil. "Mas Bagas ini ya, lidahnya manis terus. Hati-hati loh, di sini janda-janda PK sama gombalan. Dan anehnya, di kampung ini, makin hati-hati kamu bicara, makin dalam kamu jatuh cinta." Malamnya, Raras duduk di kamarnya sambil menatap hujan di luar jendela. Ia teringat masa lalu. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan kerja di luar negeri. Sejak itu, ia tak pernah membuka hati. Namun, semenjak Bagas datang, ada yang berbeda. Raras merasa hidupnya kembali berwarna. Apakah ini saatnya berhenti menunggu dan mulai menerima? Bisiknya dalam hati. Keesokan paginya, hujan sudah reda. Udara segar, dan desa terasa lebih hidup dari biasanya. Raras dan Bagas pergi ke kebun belakang, mengambil jambu untuk dibuat rujak. Di bawah pohon jambu besar, Bagas akhirnya memberanikan diri bicara. "Mbak Raras." Saya, jujur aja, nggak nyangka bakal betah di sini. Awalnya saya cuma mau healing, tapi lama-lama, saya takut kalau nanti harus pulang." Raras berhenti memetik jambu. Matanya menatap Bagas pelan. "Kenapa takut?" "Karena mungkin saya bakal kangen sama suasana di sini. Sama kopi buatan Mbak, sama tawa warga, dan sama seseorang." Raras terdiam. Pipinya mulai memerah. Dan di bawah rindangnya pohon jambu itu, kata-kata Bagas jatuh pelan. Seperti buah matang, lembut, tapi berisi. Raras lalu tersenyum. "Mas Bagas, di sini, kami gak suka janji. Kami lebih suka bukti. Kalau memang kangen, jangan pergi." Hening sejenak. Hanya angin yang berbisik.
Bagas menatap Raras lama, lalu berkata pelan. Kalau gitu, izinkan saya menetap. Mbak, nggak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi orang yang bisa bikin Mbak tersenyum setiap pagi. Ah, kalimat yang sederhana, tapi diucapkan dengan tatapan tulus. Bisa lebih berbahaya dari 1000 rayuan. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira menyebar ke seluruh kampung. Bagas resmi melamar Raras. Warga menyambut dengan tawa, sorak, dan sedikit godaan. Lihat tuh, dulu katanya cuma bantu masak, sekarang bantu bangun rumah tangga. Pernikahan mereka sederhana tapi hangat. Diadakan di balai desa, dihiasi bunga liar dari kebun, dan musik gamelan lembut mengiringi senyum para tamu. Yang menarik, acara ini disiarkan langsung oleh anak muda desa lewat YouTube. Dan dalam waktu singkat, viral dengan judul Cowok Kota Nikah di Kampung Janda. Kisah cinta yang tak disangka. Terkadang, cinta tidak perlu kita cari jauh-jauh. Kadang ia sudah menunggu, di tempat yang bahkan tak pernah kita pikirkan. Setelah menikah, Bagas memilih menetap di desa Sumber Asmara. Ia membuka usaha kopi bersama Raras. Dan katanya, aroma kopinya berbeda, karena diseduh dengan cinta, bukan sekadar air panas. Desa itu kini makin ramai. Banyak wisatawan datang, tapi bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk belajar arti kesetiaan dan keberanian mencinta lagi. Begitulah kisah dari Kampung Janda. Sebuah desa di mana cinta tumbuh dari luka, tawa lahir dari kehilangan, dan setiap janda punya kisah baru untuk diceritakan. Bagas datang dengan hati patah, tapi pulang dengan keluarga baru. Bukan karena keberuntungan, tapi karena dia berani membuka hati di tempat yang tak terduga. Di dunia ini, banyak pria mencari cinta di tempat glamor, di kafe mahal, di media sosial. Padahal, kadang cinta sejati menunggu di kampung kecil. Di balik senyum seorang perempuan yang pernah patah, tapi tak pernah menyerah. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan kisah menggoda berikutnya dari Kampung Janda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana cinta, tawa, dan sedikit godaan selalu punya tempat untuk tumbuh. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Selamat beristirahat dan semoga hari-hari Anda indah seindah Kampung Janda.